Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 438 Sulit membedakan baik dan jahat. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tidak. Ah, gelombang. Menghadapi situasi yang tidak memungkinkan mereka melarikan diri, banyak orang di istana mulai berlutut di lantai dan dengan ingus dan air mata, mereka membenturkan kepala mereka ke tanah ke arah Chu Feng dan Ziling, tetapi yang mereka dapatkan sebagai balasannya adalah pembantaian yang tak berperasaan. Menghadapi orang-orang seperti mereka, Chu Feng dan Ziling tidak merasa kasihan sedikit pun karena Chu Feng dan Ziling tahu sifat mereka. Bahkan jika mereka saat ini memohon dengan rendah hati, setelah pergi, mereka pasti akan terus melakukan kejahatan. Orang-orang seperti mereka harus dibunuh. Chu Feng dan Ziling terus membantai dengan cara secepat kilat. Dalam sekejap, sebagian besar orang jahat di istana terbunuh. Namun, Chu Feng meninggalkan Yan Yangtian untuk terakhir kalinya. Setelah membunuh semua bawahan Yan Yangtian yang ada di istana, barulah Chu Feng mendatangi Yan Yangtian dan bertanya. Pada awalnya, ketika kamu melawanku, pernahkah kamu berpikir bahwa hari seperti ini akan terjadi? Hahaha, Yan Yangtian tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba tertawa keras. Tawanya memberitahu Chu Feng bahwa dia tidak takut mati. Dia juga tidak takut Chu Feng akan menyiksanya. Tawanya memberitahu Chu Feng bahwa dia sudah memikirkan segalanya. Jadi, dia menyingkirkan semua kepicikan, dan bahkan rasa takut di matanya pun sedikit berkurang. Sebisa mungkin, dia mempertahankan keagungan seorang raja dan berkata kepada Chu Feng. Betapa mulianya aku, Yan Yangtian, saat aku menjelajahi provinsi Azure selama puluhan tahun. Awalnya, aku memang tidak menyangka akan ada hari seperti hari ini. Lebih dari itu, aku tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh tangan seorang pemuda. Tetapi pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pencuri. Saya tidak punya alasan. Kau, Chu Feng, lebih kuat dariku. Kau lebih kejam dariku. Aku, Yan Yangtian, mengaku kalah. Tetapi saya tidak merasa malu. Bahkan banyak tokoh hebat dan kekuatan besar yang telah ada selama bertahun-tahun di benua 9 provinsi tidak dapat berbuat apa-apa terhadapmu. Apa yang mungkin dapat saya lakukan? Jika Anda bertanya apakah saya menyesali tindakan yang saya lakukan, saya dapat mengatakan bahwa saya menyesalinya. Saya sangat menyesalinya. Saya menyesal telah membuat Anda marah. Jika aku bisa memilih lagi, aku pasti akan menarikmu bersamaku. Aku akan memujamu. Tetapi apa yang telah terjadi telah terjadi. Apa gunanya menyesali? Aku hanya bisa iri. Iri pada mata unik kepala sekolah naga biru. Matanya lebih bagus dariku, dan dia juga lebih pintar dariku karena dia melihat apa yang kau miliki. Saat ini, kau ada di hadapanku. Meskipun kultivasiku masih di atasmu, kekuatanku sudah jauh di bawahmu. Tidak peduli apakah kau ingin membunuhku atau menyiksaku, aku sama sekali tidak punya dendam. Silakan saja. Hari ini, jika aku, Yan Yangtian, memohon dengan cara apapun, aku akan menjadi anakmu di kehidupan selanjutnya. Melihat Yan Yangtian yang seperti itu, Chu Feng pertama-tama menutup matanya. Hal-hal yang terjadi sebelumnya ada dalam pikirannya, dan setelah itu, dia tiba-tiba tersenyum, seolah-olah dia tercerahkan. Kemudian, dia berkata kepada Yan Yangtian. Kau sudah melihat semuanya dengan jelas, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu, juga tidak akan menyiksamu. Namun, aku akan mengambil kekuatanmu sehingga kau tidak bisa lagi menyakiti warga biasa atau menindas yang lemah. Chu Feng tersenyum tenang, lalu mengulurkan tangannya, dan seperti pisau tajam, menembus dantian Yan Yangtian. Ah, gelombang, bersamaan dengan darah yang mengalir keluar dari dantiannya, Yan Yangtian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Tak lama kemudian, ia jatuh ke lantai dengan wajah pucat pasi sambil berkedut-kedut. Chu Feng tidak membunuh Yan Yangtian. Bukan karena dia berhati lembut, juga bukan karena dia ingin memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Hanya saja, tiba-tiba, dia tidak ingin membunuhnya. Kalau saja kekuatan Yan Yangtian masih di atas Chu Feng, atau kalau saja dia masih mampu menjadi ancaman besar bagi Chu Feng pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu demi menyingkirkan penyakit di masa mendatang. Tetapi menghadapi orang yang sama sekali tidak mengancam, Chu Feng sudah merasa bahwa tidak ada artinya apakah dia membunuhnya atau tidak. Selain itu, kepala sekolah Ling Yun yang mengejarnya kemana-mana dan dapat membunuhnya dengan mengangkat tangan atau kaki telah dikalahkan olehnya. Dia tidak dapat mengancamnya lagi. Mungkin keberadaannya dapat mengingatkan Chu Feng dan membuatnya tahu bahwa kesulitan yang dialaminya bukanlah sia-sia. Karena dia yang berjuang dalam cobaan yang berat, berkembang sangat cepat. Dia telah melangkahi banyak orang yang mengancam hidupnya sebelumnya dan membuat mereka tidak mampu mengubah situasi yang tidak menguntungkan dalam hidup mereka. Setelah itu, Chu Feng dan Ziling tidak memulai pembantaian besar-besaran. Mereka mengusir semua pembudidaya, lalu membubarkan para pekerja.
Setelah diinterogasi, wanita muda yang hampir dinodai itu benar-benar kakak perempuan Arya. Jadi, dengan teknik Spirit Formation, Chu Feng dan Ziling membantunya memulihkan lengannya yang patah, dan dengan pil obat, membantunya memulihkan luka-lukanya. Mereka bahkan menyembuhkan jiwanya yang terluka, dan membuatnya sangat cepat menyingkirkan bayangan di hatinya dan mengembalikannya ke kesehatan. Setelah melakukan itu, Chu Feng dan Ziling membawa kakak perempuan Arya kembali ke desa keluarga Arya. Tanpa kultivasi, apa gunanya terus hidup? Namun, setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, Yan Yangtian yang kultivasinya telah dilucuti datang ke puncak sebuah gunung. Wajahnya tak lagi memiliki kebanggaan seperti dulu. Penampilannya tak lagi seperti tokoh besar kepala sekolah. Ia tak lagi tampak seperti penguasa suatu daerah. Ia tak lagi tampak seperti raja. Sebaliknya, ia lebih tampak seperti orang tua yang sudah muak dengan berbagai pengalaman hidup. Asteris Swiss akhirnya, langkah kakinya bertemu udara, dan dia terjatuh dari tebing. Dia yang tidak memiliki kultivasi, dia yang tidak memiliki kekuatan surgawi, tubuh fisiknya seperti orang biasa. Sangat lemah. Dia jatuh dari tebing setinggi beberapa ratus meter ke tanah. Dia langsung hancur menjadi pasta daging. Kepala sekolah Ling Yun yang memiliki kekuatan ekstrim di Provinsi Azure telah jatuh di tempat itu. Chu Feng, hari ini, dapat dikatakan bahwa kita melakukan hal yang baik, kan? Dari semua hal di dunia ini, tidak ada yang benar-benar baik, dan tidak ada yang benar-benar buruk. Selama Anda merasa itu benar, itu adalah hal yang baik. Di atas langit, di antara awan putih, Chu Feng sedang mengendalikan naga yang bepergian melintasi 9 surga dan melaju di udara, menuju ke tempat mereka tinggal. Cih. Setelah mendengar perkataan Chu Feng, Ziling mengerutkan bibirnya, lalu tersenyum tipis dan berkata, perkataanmu tidak ada artinya. Ada dua sisi untuk segala hal. Untuk menyelamatkan orang, kita membunuh orang. Bahkan jika yang kita bunuh adalah orang jahat, orang yang kita selamatkan merasa bahwa kita adalah orang baik. Tapi kenyataannya kita bukan orang baik, karena keluarga orang jahat belum tentu orang jahat, tapi di mata keluarga orang jahat, kita yang membunuh saudara mereka, maka kita adalah orang jahat. Istriku, bagaimana suasana hatimu hari ini? Bahagia. Chu Feng tersenyum dan bertanya. Saya senang. Melihat keluarga Arya bisa hidup bahagia bersama, saya benar-benar senang. Mungkin hidup sederhana orang biasa adalah kebahagiaan yang paling sulit didapatkan dari orang seperti kita. Ziling tersenyum manis dan berkata. Baguslah kalau kamu senang. Chu Feng pun tersenyum tenang. Ini sama sekali bukan pertama kalinya Chu Feng melakukan hal-hal seperti menyelamatkan kakak perempuan Arya. Chu Feng tidak tahan melihat rakyat jelata ditindas oleh orang-orang berkuasa, jadi ketika menghadapi hal-hal seperti itu, sebagian besar waktu, dia akan melawan ketidakadilan itu. Namun, dia juga yang diganggu. Awalnya, sekolah Ling Yun menindas mereka, dan saat ini, 6 kekuatan besar menindasnya. Bahkan dinasti Jiang mengirim orang dan ingin menindasnya. Menghadapi penindasan seperti itu, Chu Feng melawan dengan sekuat tenaga, namun dia yang tadinya ditindas malah menjadi orang jahat di mata orang-orang, dan para monster besar yang menindasnya justru menjadi pihak yang benar.